Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apaan lagi tuh? Hah? Wah, Buset. kerusakan terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara Ki. Itu makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam ekspor buat seluruh Mingkang. Alhamdulillah kali ini tepat di belakang saya adalah Gunung Sunda, yang dimana Gunung Sunda ini dulu sempat menjadi tempat wisata populer di daerah Sukabumi, tetapi entah gara-gara apa sekarang menjadi terbengkalai. Ada cerita apa aja, mitos yang saya dapatkan di lokasi Gunung Sunda ini? Yang pertama adalah pesantren goib, yang kedua itu peninggalan Pajajaran ataupun Prabu Siliwangi. Jadi seperti apa keseruan di atas di puncak Gunung Sunda, nanti kita coba rasakan vibrasinya buat seluruh Mingkang. Seperti biasa, jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe. Nah, jadi buat seluruh Mingkang, ini kita baru seperempat perjalanan ya. Seperti yang saya katakan, ini dulunya menjadi tempat wisata lumayan cukup terkenal juga di daerah Sukabumi, wisata Gunung Sunda. Nah, ini lihat ada bekas warung juga ya Ki ya. Mungkin dulunya bekas warung, karena perjalanan dari bawah itu lumayan jauh. Tangganya itu ada 200 tangga dari bawah gerbang tempat kita parkir sampai ke puncak itu 3 km. Otomatis naik turun 6 kilo. Jadi wajar di seperempat, di pertengahan itu ada sela-sela untuk istirahat. Seperti ini untuk berfoto ya Ki ya. Mungkin zaman dulunya untuk berfoto tuh. Karena view-nya lumayan bagus nih. Mantap lah. Tuh, lumayan kan bagus. Nah, ini kita pengambilan video itu ba'da maghrib rekan-rekan ya. Ini kita harus agak percepat juga. Kita langsung naik aja ke atas Ki. Langsung naik. Maghrib kita baru tag ya Ki. Baru tag. Allahu Akbar. Ini 200 tangga, jarak 3 km, bukan jarak yang deket nih. Buat kita bisa nyampe ke puncak. Capek cuy. Allahu Akbar. Udah malam lagi. Kemalaman kita. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apaan lagi tuh? Hah? Wah, Buset. kerusakan terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara Ki. Itu makanya. Cuy. Aman nih cuy. Udah kita ikat. Nah, jadi buat seluruh Mingkang, bentar ya. Jadi perjalanan kita dari bawah itu 3 km ya Ki. 3 kilo untuk bisa naik ke puncak. Ini pun kita sebenarnya agak kemalaman ya. Karena tadi coba mapping dulu untuk ngomongin masalah sinyal, kita kurang bagus juga. Ternyata tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan kita. Ya, lokasinya memang sudah terbengkalai, melainkan ini hanya hutan belantara semua ya. Tidak ada begitu visual yang Memang katanya itu yang tidak ada tuh di sini ya. Tapi saya agak lebih cenderung ke balik pohon bambunya, nanti kita coba spill. Tapi saya nggak akan berani masuk karena memang kita menghindari babi hutan itu ya. Karena memang tadi orang warga sekitar itu mengatakan hati-hati kan kalau misalkan lewat batas dari bambu itu lebih akan banyak babi hutannya gitu. Nah, kita
kita itu menghindari itu. Ini kita udah nyampe di puncak, ada beberapa batuan juga, ada beberapa visual bekas warung-warung zaman dulu juga ya, waktu masih aktif tuh, masih dulu ini tempat wisata juragan. Jujur saya agak kecewa Ki ya. Iya kalau kasih ini, Allah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Hitung-hitung kita memang karena nggak survei dulu kita ya teman-teman, kita langsung ke lokasi. Ternyata ini benar-benar terbengkalainya luar biasa ya. Rumputan seperti ini nih. Nanti kita coba spill ya. Ada visual apa aja, seperti apa aja untuk masalah vibrasi dari pesantren goib dan juga goa yang bisa langsung tembus ke Kota Maneh dan juga ke Pelabuhan Ratu. Adapun Batu Buruy itu di balik pohon bambu, nanti kita coba perlihatkan dari arah depan. Tetapi kalau untuk masuk, karena ini posisinya kita udah larut malam dan itu ba'da maghrib ya. Ba'da maghrib itu posisinya ya babi hutan tuh pada keluar, pada aktif mereka itu gitu, cari makan kalau jam segini. Kita menghindari itu ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman ya, nah mungkin waktu dulu masih jadi tempat wisata, ini bekas-bekas warungan ya Ki ya. Warung-warung, bekas warung-warung tuh ya, masih ada tuh saung-saung bekas warungnya tuh. Nah katanya tuh di belakang warungan ini tuh ada salah satu makam keramat ataupun kasepuhan, itu cukup panjang juga makamnya, cuman kita nggak bisa untuk ke lokasi. Karena posisinya lokasinya itu di bawah Ki. Curam lagi jalan. Iya, posisi jalannya juram, ilalangnya juga tinggi. Kita nggak bisa ke lokasi itu juragannya. Nah, untuk yang seperti saya katakan itu ada Batu Buruy dan juga ada pesantren goib. Melainkan tepat lokasinya itu di balik bambu ini Ki. Ini ya. Kalian bisa lihat kan tuh. Tepat di depan kita ada bambu seperti pagar. Dan itu seperti lorong, itu seakan memvisualkan bahwa gerbang untuk masuk ke pesantren goib adalah lewat situ ya, melalui jalan itu. Jadi di balik ini tuh konon katanya ada pesantren goib. Kalau Batu Buruynya memang ada secara visual, kalau pesantren goibnya tidak ada. Melainkan juga ada goa yang dimana diyakini goa itu tuh bisa tembus langsung ke Pelabuhan Ratu, ke Goa Lalai dan juga ke Goa Kota Maneh. Menurut informasi yang saya dapat, di lokasi ini pun terdapat beberapa benda pusaka yang dimana diyakini itu peninggalan zaman Pajajaran ya Ki. Pada masa Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dan katanya di balik ini ada goa, di dekat goa itu ada Maung Lodaya. Itu sebagai simbol yang dimana dari Prabu Siliwangi juga. Dan posisi Maung Lodaya itu menjaga lokasi Gunung Sunda, lebih tepatnya goa tersebut. Nah jadi buat sedulur Mingkang, mohon maaf ya, bukan saya nggak berani untuk ke telusur lebih dalam, tetapi kita lihat secara visual ya Ki ya. Visualnya kayak gini. Iya, visualnya seperti ini ya. Ini benar-benar hutan, melainkan kita bawa pencahayaan waktu ba'da maghrib. Beberapa warga juga mengatakan bahwa hati-hati di atas itu, lebih tepatnya di Batu Buruy itu babi hutannya sangat aktif dan masih ada beberapa babi hutan yang memang bisa menjumpai kita juga kalau misalkan kita malam-malam terobos ke lokasi ini juragan ya. Nah jadi buat sedulur Mingkang, jujur dari beberapa lokasi yang saya datengin, cuma lokasi ini yang kita benar-benar diburu-buru Ki. Yo, bukan diburu-buru lagi. Benar-benar kita diburu-buru, sorenya kita datang tanpa survei, kita langsung bikin VT. Ini juga pada maghrib, udah terlalu malam. Tadinya rencana kita sore ya, biar kita bisa terobos lebih dalam. Karena kalau malam itu kan nggak begitu terlihat visualnya ya Ki ya, beda dengan siang hari. Ini benar-benar lokasi yang dari beberapa VT yang saya sajikan, yang saya ekspor, ini lokasi yang paling diburu-buru. Dan ini sedikit jujur mengecewakan buat saya ya. Tapi di balik itu mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan, yang pertama informasi di Gunung Sunda katanya dan mitosnya itu ada sosok kakek-kakek yang dimana sempat hilang. Yang kedua itu ada pesantren goib. Pesantren goib itu katanya, saya merinding, dipimpin langsung oleh Eyang Haji Raden Surya Kencana. Dan dulunya kebanyakan orang-orang Jawara di sini untuk menaikkan ilmu, untuk menyempurnakan keilmuannya itu harus masuk dulu ke pesantren goib tersebut. Yang ketiga itu ada Batu Buruy
Yang keempat juga itu ada goa, yang dimana diyakini goa itu bisa langsung tembus ke Pelabuhan Ratu, ke Goa Lalai, dan juga ke Goa Kutamane. Di satu sisi ada juga peninggalan zaman Pajajaran Prabu Siliwangi, lekatnya dijaga langsung oleh Maung Lodaya. Tetapi untuk interaksi dari Maung Lodaya, karena kita tidak masuk ya ke pintu gerbang larangan ini, makanya kita tidak terlalu merasakan interaksi atau intimidasi dari sosok tersebut. Nah oke, jadi buat seluruh Mingkang, pantang terus ya. Mohon maaf juga untuk Kitty kali ini saya nggak begitu maksimal karena situasi yang tidak memungkinkan ya Ki ya. Kita benar-benar terburu-buru dari bawah 3 kilo naik ke atas, dari atas turun lagi 6 kilo, kita harus 3 kali naik untuk malam ini juga ekspor ya Ki ya, malam ini tuh. Jadi buat rekan-rekan tetap di support terus ya untuk Mingkang, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga ya. Seperti biasa ada wejangan daripada Mingkang ya. Semoga tontonan menjadi tuntunan ngalugai turun gunung napak tilas di Bangabaran. Salam Rahayu, salam budaya, salam ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.